Selamat malam Bu Leni dan juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul perbandingan profil disolusi antara 9 merek tablet meloxicam yang tersedia secara komersial di Buenos Aires, Argentina. Ini adalah anggota dari kelompok 2. Next. Abstrak. Studi disolusi telah dilakukan sesuai USP 38 dan dievaluasi dengan menyesuaikan data eksperimental 0 dan orde pertama, Dixon Crowell, Higuchi, dan model dependent Weibull, di mana metode-metode tersebut merupakan metode dependent, sedangkan metode model independen meliputi uji rasio dan faktor kesesuaian. Next. Selanjutnya kita masuk pada introduction. Meloxicam dengan nama UPEC 4-hidroksi 2-metil N5-metil-tiazol 2-il, 2H1,2 benzotiazin, 3-karboksamid 1,1 dioksida, merupakan turunan oxicam dengan sifat anti-inflamasi non-steroid dengan kelarutan yang buruk dalam air, sehingga dapat membatasi kemanjuran terapeutiknya. Berdasarkan kelarutan dan permeabilitasnya, meloxicam termasuk dalam obat kelas 2 Biopharmaceutical Classification System atau BCS, yaitu tinggi permeabilitas tetapi rendah kelarutannya. Next. Laju disolusi adalah faktor pembatas yang mempengaruhi aktivitas terapeutik. Untuk meningkatkan disolusi obat kelas 2 BCS seperti meloxicam ini, dapat dilakukan beberapa teknik, misalnya mikronisasi, pengembangan kompleks inklusi, dan konversi menjadi keadaan amorf dan dispersi padat. Dalam praktikum laboratorium yang baik, disolusi dianggap sebagai salah satu tes yang paling penting dalam sediaan padat untuk mengontrol kualitas produk dan konsistensi perbatasnya. Lalu model dependent itu mengeksplorasi persamaan matematika yang mengatur profil pembebasan terkait bentuk, sediaan, dan menyajikan data kuantitatif. Di dalam metode dependent juga bergantung pada mode yang didasarkan pada kurva, yang dimana sesuai dengan prosedur pemasangan, yakni orde 0, orde 1, Dixon Crowell, Higuchi, kuadrat, Weibull, Kuppertz, dan logistik. Lalu untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi, membandingkan profil disolusi 9 produk komersial yang mengandung meloxicam 15 mg yang ada di Argentina. Berdasarkan karakteristiknya, disolusi in vitro dalam monogram USB untuk tabel meloxicam. Next. Material untuk reagen berupa kalium dihidrogen fosfat dan natrium hidroksida. Meloxicam dengan kemurnian 99,9%, sebagaimana dihitung dengan mengacu pada bahan kering. Untuk bahan berupa 9 tablet merek komersial yang mengandung 15 mg meloxicam. Next. Untuk semua studi disolusi dilakukan dengan menggunakan USP aparatus tipe 2 menurut The United States Pharmacopoeia 2015b. Dalam wadah disolusi manual sampling Vankel varian VK7010 yang diproduksi di USA. Untuk uji disolusi tablet meloxicam dilakukan pada 75 kurang lebih 1 rpm dalam buffer fosfat pH sama dengan 7,5. Untuk kriteria penerimaannya adalah Q sama dengan 70% dari jumlah meloxicam berlabel yang dilepaskan dalam waktu 30 menit. Untuk volume media disolusi adalah 900 ml. Dalam semua percobaan, 10 ml sampel alikulot ini ditarik pada 5, 15, 30, 45, dan 60 menit menggunakan mikropipet tanpa penggantian media. Jumlah yang ditarik disesuaikan dalam perhitungan. Disaring melalui kertas saring berukuran 10 mikrometer.
Untuk jumlah obat yang terlarut ditentukan secara spektrofotometri dalam spektrofotometer Carry 1A varian UV-VIS dari Victoria, Australia pada 362 nanometer. Pada metode dependent ini kita dapat menggunakan ordinal, disolusi bentuk sediaan obat yang tidak dapat dipisahkan dan pelepasannya itu secara perlahan-lahan. Dengan ini kita dapat menyimpulkan dengan rumus QT sama dengan Q0 tambahkan QT. Di sini Q0 merupakan jumlah awal bahan aktif dalam sediaan farmasi, untuk QT jumlah obat dari sediaan farmasi pada waktu T, dan K-nya itu merupakan konstanta ordinalnya. Untuk orde satunya merupakan pelepasan dari obat yang mengikuti kinetika orde 1 dengan rumus ln QT sama dengan ln Q0 tambah K1 kali T. Di sini Q0-nya merupakan jumlah awal bahan aktif dalam sediaan farmasi, QT merupakan jumlah obat dalam sediaan farmasi pada waktu T, dan K merupakan konstantanya. Next. Untuk metode Dickson-Crowell, ini area normal partikel memiliki luas yang sebanding dengan akar pangkat 3 dari volumenya. Ini rumusnya akar pangkat 3 Q0 dikurangi akar pangkat 3 QT sama dengan K kalikan T. Untuk Q0 sendiri merupakan jumlah awal dari obatnya, untuk QT merupakan jumlah obat pada waktu T, untuk K-nya merupakan konstanta, dan T-nya adalah waktu. Selanjutnya adalah model Higuchi, yaitu persamaan Higuchi adalah kinetika pelepasan akar kuadrat waktu, di mana rumusnya adalah Q sama dengan KD dikali akar T min T0, di mana KD ini sendiri adalah konstanta disolusi. Lalu selanjutnya adalah model Weibull. Model Weibull ini adalah model matematika yang tidak memiliki dasar fisika kimiawi dan dapat digunakan untuk mempelajari laju disolusi. Jadi dapat dilihat rumusnya di sini adalah ln dalam kurung ln Q infinite per Q infinite min Q sama dengan beta kali ln T min T0 dikurangi beta ln TD, di mana Q adalah jumlah API yang terlarut pada saat T, di mana API sendiri adalah bahan aktif. Q infinite adalah jumlah API terlarut pada waktu tak terbatas atau disolusi total. T0 adalah jeda waktu, TD adalah interval waktu yang diperlukan untuk melepaskan 63,2% dari bahan aktif, kemudian beta sendiri adalah kemiringan atau slope. Pengujian disolusi secara in vitro adalah metode penting dalam industri kefarmasian. Pengujian ini memiliki pengertian bahwa pelaksanaannya berada di luar tubuh organisme hidup. Dengan pengujian secara in vitro, maka dapat diketahui waktu yang diperlukan untuk pelepasan zat obat dari suatu sediaan. Dari 9 merek tablet, tablet 1 difungsikan sebagai referensi dari karakteristik produk, di mana tablet berupa lingkaran berwarna kuning dengan garis lengkung di tengah. Next. Semua brand yang diuji memenuhi spesifikasi dalam USP. Lalu hasil perhitungan dari persamaan Weibull memberikan koefisien determinasi, yaitu R pangkat 2 terbesar dan nilai AIC terkecil dari 9 merek tablet yang telah diuji. Di sini adalah gambar grafik dari persen dissolve per tabletnya, jadi dari brand 1 sampai brand ke-9. Next. Dari grafik yang sebelumnya, di sini adalah tabelnya. Jadi di sini yang kita lihat itu pada menit ke-30, dari ke-9 brandnya itu semua memenuhi kriteria pada USP. Next. Nah, di sini untuk yang tabel ketiga, menunjukkan yang di model Weibull, nilai R kuadratnya itu paling besar dan juga nilai AIC-nya adalah yang paling terkecil. Jadi di sini yang dipilih adalah model Weibull. Kesimpulannya, terdapat variasi profil disolusi in vitro pada tablet meloxicam dari produk komersial yang berbeda.
Hasil yang diperoleh dengan uji disolusi ini bergantung pada formulasi sediaan obat. Kurva kinetik model Weibull memberikan penyesuaian terbaik pada merek 1, 2, 4, dan 6 dengan koefisien determinasi maksimum dan nilai AIC terkecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.